Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Di video kali ini kita sudah masuk di materi pertama di semester kedua, yaitu teks negosiasi. Negosiasi sebenarnya sangat sering kita jumpai di keseharian kita. Pernah menawar harga barang? Pernah minta uang ke mama tapi harus kasih alasan panjang lebar? Pernah janjian sama teman tapi waktunya nggak cocok? Secara tidak sadar, sebenarnya kita sering sekali melakukan negosiasi. Tidak hanya di lingkup kecil di sekitar kita, ternyata bernegosiasi juga sangat penting dilakukan di lingkup yang jauh lebih besar. Misalnya sebuah negara. Tanpa negosiasi, mungkin negara Indonesia dulu akan sulit mencapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Negosiasi pun sangat penting dilakukan di dunia usaha. Tanpa negosiasi, proyek-proyek besar tak akan mungkin bisa berjalan mulus. Jadi, buat kamu calon pengusaha, calon presiden, calon menteri, calon bupati, penting banget nih untuk memiliki kemampuan negosiasi. Untuk itu, yuk kita pelajari materi teks negosiasi dan jangan lupa untuk mencatat serta merangkum agar lebih mudah memahami. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Senada dengan pendapat di atas, tim Kemendikbud menyatakan bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Inti dari negosiasi memang harus ada perbedaan kepentingan, karena jika tidak ada perbedaan kepentingan, maka tidak perlu diadakan negosiasi kan? Dalam negosiasi ini, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu dengan berdialog untuk mengurangi perbedaan setiap pihak. Mereka mencari cara untuk menemukan butir-butir yang sama, sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat dan diterima bersama. Jadi, tujuan dilaksanakan negosiasi di antara lain yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau biasa disebut dengan win-win solution. Kemudian, bagaimana ciri-ciri teks negosiasi? Teks negosiasi mempunyai beberapa ciri antara lain. Yang pertama, terdapat partisipan, yaitu orang yang berperan atau pemeran utama dalam teks tersebut. Partisipan yang dimaksud di sini adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar dalam negosiasi. Pada beberapa teks negosiasi, untuk memecahkan konflik, kadang terdapat pula partisipan ketiga yang berperan sebagai penengah, pemandu, atau perantara. Yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Dan yang kelima, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk dalam teks tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke struktur teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa struktur antara lain. Yang pertama, orientasi. Orientasi pada struktur teks negosiasi berisi tentang bagian pembuka. Bisa salam, sapaan, atau ucapan lainnya untuk memulai sebuah interaksi sosial. Misal mengucap Assalamualaikum, selamat pagi, permisi, dan sebagainya. Yang kedua, permintaan. Di dalam permintaan, pembeli akan mengungkapkan keinginannya dalam membeli atau mendapatkan suatu barang yang dimaksud. Yang ketiga, pemenuhan. Setelah pembeli mengutarakan permintaan, penjual akan berusaha mencari barang itu dan menyatakan mampu memenuhi permintaan tersebut.
lalu memberitahu berapa harga yang harus pembeli bayar sebagai pemenuhan terhadap barang yang ingin dibeli. Yang keempat, yakni penawaran. Apabila pembeli belum atau tidak setuju dengan harga yang diberikan penjual, maka pembeli akan berada di dalam tahap ini, yaitu tahap penawaran. Inilah inti dari negosiasi. Pada tahap ini, pembeli akan menawar hingga mendapatkan harga yang pas untuk dirinya. Yang kelima, persetujuan. Sebelum menyetujuinya, penjual biasanya melakukan pertimbangan. Apakah harga yang ditawar tetap bisa menguntungkan untuk dirinya atau tidak? Apabila sudah cocok dengan harga yang ditawar, penjual akan menyatakan persetujuannya kepada pembeli. Yang keenam, pembelian. Setelah dicapainya persetujuan, pembeli akan membayar barang yang ingin ia beli sesuai harga yang disetujui tadi. Dan yang ketujuh, penutup. Di dalam penutup biasanya terdapat salam, ungkapan terima kasih, atau ucapan lainnya yang dapat menutup sebuah aktivitas negosiasi. Bisa juga ucapan maaf saat suatu negosiasi tidak berhasil memenuhi tujuannya. Struktur yang sudah disebutkan tersebut merupakan struktur negosiasi dalam hal jual beli. Untuk struktur negosiasi lain, misal negosiasi pemecahan masalah, tentu akan disesuaikan, tidak perlu ada bagian pembelian. Demikian materi teks negosiasi yang dapat kita pelajari bersama. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.